Ketika kita marah sama orang tua, itu artinya kita robohkan surga kita. Ketika kita caci, protes, kecewa sama orang tua kita, apalagi kita nampakkan, itu artinya kita menggugurkan surga kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man barra walidayhi tuba lahu wa zadallahu fi umrihi." Ini hadis tentang berkahnya kita berbakti kepada orang tua dan celakanya orang yang tidak bisa berbakti kepada orang tua. Jadi orang yang berbakti kepada kedua orang tua itu akan berkah hidupnya. Akan berkah hidupnya. Semiskin apapun seseorang, tetapi ketika dia berbakti kepada kedua orang tuanya, maka dia mendapatkan keberkahan hidup. Sebaliknya, sekaya apapun seseorang, tapi kalau tidak berbakti kepada orang tua, maka dia tidak memiliki keberkahan hidup sama sekali. Sama sekali tidak memiliki keberkahan hidup. Nah, maka di hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan, "Man barra walidayhi tuba lahu." Siapa saja yang bakti kepada kedua orang tuanya, maka dia akan menjadi orang yang beruntung. Andai kata dia petani, bakti sama orang tuanya, jadi petani yang beruntung, diberkahi hidupnya. Andai kata dia pejabat yang berbakti kepada kedua orang tuanya, maka dia menjadi pejabat yang beruntung, diberkahi hidupnya. Andai kata dia menjadi pedagang, ya, pedagang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, sekalipun mungkin dia rugi di dalam perdagangannya, tetapi dia sudah menjadi orang yang diberkahi hidupnya. Berkat apa? Berkat dia bakti kepada kedua orang tuanya. Makanya kalau kita ingin sukses dalam urusan dunia terlebih akhirat kita, satu kuncinya, berbakti kepada kedua orang tua. Mau usaha apapun, kuncinya satu, bakti kepada kedua orang tua. Mau jadi santri, pelajar yang cerdas, yang hebat, kuncinya bakti kepada orang tua. Nah, saking besarnya, saking kuatnya perintah untuk bakti kepada orang tua ini, bahkan andai kata orang tua kita, misalnya orang tuanya itu tidak beragama Islam, non muslim misalnya, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, selama dia tidak memerintahkan kita untuk melanggar perintah Allah, maka hukumnya wajib. Ya, andai kata ada orang muslim tapi orang tuanya misalnya non muslim, Kristen dan seterusnya, dia perintahkan untuk misalnya belikan makanan, memasak dan seterusnya, maka hukum bakti kepada mereka itu adalah wajib. Nah, itu sampai saking besarnya perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua ini, walaupun dia tidak punya iman kepada Allah, kalau memerintahkan kita, wajib hukumnya kita berbakti. Apalagi orang tua kita yang memang bersyahadat Islam, mengajarkan kita dari sejak kecil tentang agama Islam, ya. Orang tua kita yang dari sejak kecil mendidik kita, menasehati kita, menghidupi kita dengan baik sehingga kita dengan besar bisa sebesar saat ini, maka tidak ada alasan kita untuk tidak berbakti kepada mereka. Beda dengan kebanyakan sekarang kan, beda. Dia sudah diajar bicara, sudah diajar berjalan, sudah dihidupi, dibiayai pendidikannya. Gara-gara tidak dibelikan HP karena orang tuanya belum punya, akhirnya orang tuanya dicaci-caci, dimaki-maki, ya, hanya karena satu keinginannya tidak dipenuhi oleh orang tuanya, mungkin karena sesuatu dan lain hal. Nah, itu ada orang seperti itu sekarang, ya. Jadi padahal coba bayangkan, dia sudah bisa besar seperti saat ini, bisa menggunakan pakaian yang indah, bahkan HP juga dibelikan, motor juga dibelikan,
hanya gara-gara tidak berikan uang untuk ngisi kuota, isi pulsa, marah sama orang tuanya. Kan ada orang begitu sekarang kan. Nah, orang yang seperti itu haram mendapatkan keberkahan, haram mendapatkan kebahagiaan. Kalau di dalam kata ulama itu mengatakan, andai kata ibadahmu seumur hidup tetapi kamu lukai, kamu coret, ya, kamu tanamkan luka di dalam hati orang tuamu, maka surga bukan milikmu, katanya. Itu tidak ada gunanya ibadah kita sepanjang umur, sholat kita, puasa kita, ya, sehebat apapun puasa kita, sholat kita, tetapi kalau kita sakiti hati orang tua kita, amal-amalan itu gugur semuanya, tidak ada gunanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka mari adik-adik sekalian, mumpung kita masih punya orang tua, masih ada ibu kita, bapak kita, kedua-duanya, mari gunakan dengan sebaik-baiknya untuk kita berbakti. Bakti, jangan sudah melawan apa yang dikatakan. Jangan pernah melawan ibu dan bapakmu berdebat. Karena ingat, yang mengajarkan kita berbicara itu adalah ibu dan bapak kita. Ya, jangan, apalagi santri, jangan sampai seperti itu. Ya, jangan hanya gara-gara sepele lalu kita robohkan surga kita. Ketika kita marah sama orang tua, itu artinya kita robohkan surga kita. Ketika kita caci, protes, kecewa sama orang tua kita, apalagi kita nampakkan, itu artinya kita menggugurkan surga kita. Tidak ada gunanya kekayaan kalau orang tua kita sakiti. Tidak ada gunanya kecerdasan kalau orang tua kita sakiti. Tidak ada gunanya jabatan setinggi apapun kalau orang tua kita sakiti. Tidak ada gunanya. Yang kedua yang akan didapatkan oleh orang yang bakti kepada orang tuanya itu adalah dia akan dipanjangkan umurnya. Dipanjangkan umurnya dan tentu berkah. Ada orang panjang umur tetapi tidak berkah. Nah, orang yang berbakti kepada kedua orang tua, tidak menyakiti hati orang tua, ibu bapaknya, sekalipun misalnya umurnya pendek, umur yang pendek itu adalah umur yang berkah. Apalagi dia panjang. Sebaliknya, bagi orang yang durhaka, tidak berbakti kepada orang tuanya, suka menyakiti hati orang tuanya, sepanjang apapun umurnya, umur itu adalah siksaan baginya. Karena tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setinggi apapun jabatannya, kalau menyakiti hati orang tua, jabatan itu bukan membawa keberkahan bagi dirinya, tetapi nanti akan membawa kerugian baginya ketika di akhirat. Di hadis itu dikatakan, siapa saja yang meninggalkan, tidak mendoakan, tidak Robbi Gfirli dan seterusnya, doa-doa untuk orang tuanya, ya, di dalam satu hari, satu sholat dia tidak mendoakan sama sekali kedua orang tuanya, maka sebabnya dalam hadis itu disebutkan bisa membuat rezeki kita terputus. Hanya meninggalkan doa untuk beliau-beliau, apalagi kita tinggalkan berbakti kepada beliau. Saking mulianya kedua orang tua kita, saking berkahnya namanya kita berbakti kepada kedua orang tua. Nah, maka itu nanti, ya, pulang sama orang tua sering saya sampaikan, sering-sering minta maaf, minta maaf. Andai kata kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi di sisi lain kita bakti, kita senangkan hati orang tua kita, kita tidak sakiti hati orang tua kita, maka dengan berkat kita menyenangkan hati orang tua kita, Allah Subhanahu wa ta'ala ridho, Allah ampuni dosa kita. Tuh, saking mulianya kita bakti sama orang tua. Ya, mungkin sholat sering bolong, ya, mungkin juga puasanya sering bolong, tetapi dia tidak pernah meninggalkan bakti kepada orang tua. Dengan berkah dia berbakti kepada orang tuanya itu, Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni orang tersebut dan insya Allah akan diperbaiki hidupnya. Nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hambanya, kepada manusia ini banyak sekali. Nah, tetapi nikmat yang paling besar utamanya bagi orang tua itu adalah nikmat ketika melihat anaknya menjadi orang sukses. Jangankan dapat juara, hafal Quran, bisa jadi imam, ya, bisa mimpin orang tuanya untuk doa,
didengar anaknya ceramah, oh bangga sekali. Dulu saja masih kecil, baru bisa bilang a, masya Allah, bahagia sekali orang tua kita. Ya, baru bisa bilang bapak, belum jelas bilang bapak juga, bilang ibu juga belum jelas, mama, papa. Ya kan, bahagia sekali hati orang tua kita. Ya Allah, apalagi ketika nanti kamu pulang, assalamualaikum warahmatullahi, Pak, Bu, mohon maaf, minta doa. Pak, Bu, alhamdulillah saya dapat juara. Pak, Bu, alhamdulillah saya hafal hadis arba'in. Pak, Bu, alhamdulillah saya hafal Al-Quran. Masya Allah, itu adalah kebahagiaan yang paling tinggi bagi orang tua ketika melihat anaknya sukses. Ya, ketika melihat anak-anaknya sukses, pulang nanti seperti yang tadi itu, datang membawa hafalannya. Kan sudah saya bilang juga, orang tuamu tidak mengharapkan kamu pulang bawa uang. Ya, tidak diharapkan bawa uang. Yang diharapkan kamu pulang itu bawa kesuksesan. Ya, ada juga sebagian orang tua yang salah memberikan standar kepada anak-anak. Standar sukses bagi anaknya adalah ketika menjadi pegawai negeri misalnya. Standar sukses dari orang tua untuk anaknya ketika menjadi pejabat misalnya, dan seterusnya. Nah, padahal standar yang paling tinggi dari orang tua untuk anaknya itu adalah akhlaknya, adabnya, takwanya. Itu yang paling tinggi sebenarnya. Nah, kebahagiaan kedua orang tua itu selain melihat kita sukses adalah diberikan sesuatu oleh anaknya. Coba saja, walaupun orang tua kita bisa beli misalnya, bisa orang tua kita beli sajadah rida misalnya, ya, tetapi begitu kita pulang, Pak, Bu, ini sajadah sebagai hadiah untuk bapak dan ibu. Saya tahu bahwa hadiah ini tidak ada nilainya dibandingkan pengorbanan bapak dan ibu, tapi paling tidak ini yang bisa saya berikan. Masya Allah, nanti kalau ke masjid dibawa tuh, diceritakan sama tetangga-tetangganya, ya, sama ibu-ibu di masjid tuh tahu enggak? Ini diberikan sama anak saya, dibelikan sama anak saya. No, ya. Atau apa misalnya, pokoknya pemberian dari anaknya itu mesti nanti akan diceritakan kepada orang-orang. Bangga rasanya, walaupun dia mampu beli, seperti saya katakan tadi. Ya, bisa dia beli itu, misalnya kopiah atau baju untuk bapak. Anda diserah di pondok. Bukan berarti mereka tidak sayang. Coba bayangkan, lihat wajah orang tua kalian ketika nyerah kalian ke sini. Bukan cuma kalian yang tidak mau pisah sebenarnya, mereka juga tidak mau pisah. Ya, mereka juga berat hatinya, berat rasanya untuk pisah dengan kalian, dengan kita sebagai anak-anaknya. Tapi ya, apa mau dibuat, apa mau dikata, orang tua ingin melihat kita menjadi orang yang sukses, sehingga akhirnya diserah di pondok untuk dibina, dididik. Nah, maka sekarang amanah berat ada pada pundak kita. Karena orang tua sudah percaya kepada kita sebagai santri, maka kalian harus wujudkan kepercayaan itu. Belajar di pondok tekun, ya, kemudian jamaah rajin, jangan melanggar aturan dan seterusnya. Itu yang diinginkan oleh orang tua kita. Kan besok pada hari kiamat itu diceritakan dalam sebuah hadis, ada orang tua yang ketika di dunia itu biasa-biasa saja ibadahnya, datang pada hari kiamat tiba-tiba didatangi oleh malaikat. Malaikat membawakan mahkota yang terbuat dari cahaya. Lalu dijelaskan oleh malaikat, dari mana bapak ibu mendapatkan mahkota indah seperti ini? Ini adalah penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala berkat anak Anda yang tekun, yang rajin, yang serius ketika dia belajar di pondok. Ketika dia menjadi seorang santri, dia tekun baca Al-Quran, dia rajin baca kitab, maka pahala anak Anda baca Quran, pahala sholat jamaah anak Anda, pahala dia sholat tahajud, sholat duha dan seterusnya, amal-amal soleh anak Anda, Allah Subhanahu wa taala berikan penghargaan kepada Anda sebagai orang tua. Siapa yang tidak bangga? Orang tua kita besok dipamerkan, pameran di akhirat dipamerkan. Oh, ini dulu anaknya penghafal Quran. Oh, dulu ini anaknya rajin belajar. Ini anaknya dulu rajin menghafal hadis dan seterusnya. Tuh, siapa yang tidak ingin begitu? Di dunia kita tidak bisa mungkin memberikan materi kepada orang tua kita, tetapi dengan Anda ngaji seperti ini,
ya, berjamaah dan seterusnya seperti ini. Itu adalah tabungan akhirat orang tua kita. No, masa besok kawanmu banyak tabungannya, ya kan? Amal soleh ini kan ATM-nya di akhirat, nabungnya di dunia, ATM-nya di akhirat. Maka adik-adik sekalian, pesan saya, jangan pernah malas mendoakan orang tua. Cukup kita di pondok ini, cara kita berbakti adalah pertama, rajin-rajin doakan orang tua kita. Kedua, rajin-rajin belajar. Itu cara kita berbakti. Cukup sudah ini, kamu duduk, dengarkan pengajian, tulis ilmu, buka kitab, baca Quran. Itu cara kita berbakti sekarang. Dan seperti yang saya katakan tadi, dengan duduknya Anda, belajarnya Anda, tekunnya Anda, itu nanti akan menjadi tabungan akhirat bagi orang tua. Ya, kita doakan. Mudah-mudahan orang tua kita semua panjang umur, diberikan berkah, dimurahkan rezeki, dimudahkan untuk beribadah. Kemudian orang tua kita yang sudah meninggal dunia, kita doakan mudah-mudahan semua dosa-dosanya diampuni, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, kuburannya disirami dengan siraman rahmat, dimasukkan ke dalam surga bersama para nabi, para rasul, para ulama, para wali. Dan kita semua mudah-mudahan bisa menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Paling tidak kita memohon jangan sampai kita menjadi anak yang melukai hati orang tua kita. Paham tuh? Ya, mudah-mudahan kajian kita pagi ini pertama mampu menambah cinta kita kepada orang tua, semangat kita juga untuk berbakti kepada beliau-beliau, dan yang paling penting tadi, apalagi sekarang ini kan zaman modern ya, zaman semua anak sudah punya HP. Nah, maka pesan saya yang ini yang paling penting untuk zaman ini. Jadi tolong jangan sampai gara-gara HP tidak punya kuota, tidak diberikan untuk beli kuota, lalu kita menggugurkan surga kita. Jangan sampai robohkan surga kita, yaitu kedua orang tua kita. Naktafi bihadzal qadar, insyaallah barakatuh wa nafi'ah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.